Halo, salam CEO, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga benar-benar jadi CEO, amin. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Sesuatu yang sering kita lihat tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu tetangga kita sendiri. Coba deh lihat sekeliling rumah Anda. Lihat tetangga sebelah kiri yang suka menyapa pagi-pagi sambil menyapu halaman, atau tetangga depan yang motornya itu saja, nggak pernah update. Mungkin di antara mereka, atau justru tetangga yang paling tidak Anda curigai, sebenarnya adalah seorang crazy rich yang memilih untuk low profile. Dalam dunia finansial modern, fenomena ini dikenal dengan istilah still wealth atau ghost rich. Mereka adalah hantu-hantu kekayaan yang tidak terlihat. Mereka nggak flexing, nggak pamer barang-barang branded di story WA, tapi saldo tabungan atau portofolio investasinya mungkin cukup buat melunasi utang satu komplek. Nah, di video ini saya akan membongkar 8 ciri-ciri tetanggamu yang ternyata diam-diam kaya raya. Ini bukan sekedar gosip, tapi pengamatan logis dan fakta psikologis yang terjadi di masyarakat kita. Saya akan memberi contoh-contoh yang natural, yang mungkin dan mungkin banget terjadi di grup WA RT, atau saat acara arisan, atau acara lain lah, acara kampung atau acara kompleks perumahan. Jadi siapkan kopi dulu, duduk yang santai, dan mari kita mulai. Jangan lupa like dan subscribe jika belum ya. Ciri yang pertama, kesantaian finansial yang tidak natural. Ciri pertama yang paling kentara adalah reaksi mereka terhadap masalah uang. Kita semua pasti pernah panik saat ada iuran dadakan, atau ketika mendengar berita harga BBM akan naik. Ini wajar. Tapi perhatikan tetangga Anda yang satu ini. Ketika di grup WA RT ada pengumuman bahwa iuran keamanan akan naik 50.000 per bulan, atau ketika ada sumbangan yang mendadak untuk perbaikan pos ansip yang bocor, lihatlah reaksi dia berbeda. Reaksinya sangat berbeda. Tetangga yang secara finansial pas-pasan biasanya akan langsung bertanya, "Loh, kok naik? Untuk apa aja?" Atau minimal mengeluh lah meskipun pelan. Ini bukan berarti mereka pelit, tapi mereka harus menyesuaikan budget bulanan. Nah, si tetangga kaya raya ini biasanya tenang-tenang saja.
Dia nggak banyak tanya, nggak protes, bahkan mungkin langsung transfer duluan tanpa banyak cincong. Lalu langsung mengubah topik obrolan ke hal yang lain. Ini ada contoh. Coba ingat-ingat saat ada acara 17-an dan proposal sumbangan disebar. Siapa yang paling tidak panik? Siapa yang memberi amplop tanpa banyak bergaya? Mereka melihat pengeluaran mendadak seperti ini bukan sebagai ancaman, melainkan hanya gangguan kecil yang bisa diselesaikan dalam hitungan detik tanpa perlu menghitung dapur rumah tangga. Itulah yang dinamakan ketenangan finansial yang tidak dibuat-buat. Bagi mereka, uang bukan lagi sumber stres, tapi solusi instan. Ciri yang kedua, profesi yang tidak jelas, tapi sumber dana tidak habis-habis. Ini adalah ciri paling klasik dan paling membingungkan. Coba perhatikan tetanggamu yang ini. Setiap hari, ia ada di rumah. Ia tidak terlihat berangkat pukul 6 pagi atau jam 7 pagi dengan pakaian yang rapi, mungkin juga berdasi atau seragam kantoran. Kadang profesinya kalau ditanya hanya dia bilang cuman jualan online kok. Atau mungkin dia bilang pengusaha kecil-kecilan. Atau jawaban klise lainnya. Anu kok kerjanya serabutan mas atau mbak gitu. Dia bilangnya serabutan. Tapi lihatlah gaya hidupnya. Mobilnya mungkin standar, nggak terlalu mewah, nggak terlalu mahal. Ya nggak terlalu murah-murah banget, standar lah. Rumahnya tidak megah-megah banget. Tapi anehnya, ia tidak pernah terlihat sibuk memikirkan utang. Mungkin nyuci mobil seminggu cuman 3 kali atau 2 kali. Beli galon aqua selalu diantar langsung 2 galon sekaligus. Dan yang paling penting, ia tidak pernah terlihat berangkat ke kantor. Fenomena ini sekarang memang sangat umum. Di era digital, banyak orang menjadi jutawan atau miliarder hanya dari kamar tidur. Mereka bisa jadi trader saham, investor kripto, pemilik toko online yang sudah pakai sistem dropship otomatis, atau punya gudang di tempat lain, atau konten kreator dengan penghasilan fantastis yang ia sembunyikan di balik layar laptopnya. Saya ada contoh lain yang cukup natural. Di kompleks saya ada tetangga yang sering disapa pengangguran. Setiap pagi ia cuma duduk di teras, minum kopi sambil baca buku. Kalau ada yang tanya, "Sibuk apa sekarang?" Dia hanya menjawab, "Oh, biasa, jualan online." Banyak yang mengira ia hidup pas-pasan. Sampai suatu hari ada mobil box pengiriman yang berhenti tepat di depan rumahnya.
Lalu kurirnya membuka barang yang kelihatan cukup besar, cukup berat. Ternyata ia baru saja membeli treadmill lipat yang dilengkapi teknologi virtual reality. Dia beli untuk istrinya, dan kalian tahu nggak harganya? Puluhan juta rupiah, dan dibayar secara tunai. Dari situ kami sadar, ternyata misalkan dia jualan online, bukan sekedar jualan baju dropship lewat Facebook, melainkan sudah menjadi pemain besar yang tidak ingin diatur oleh jam kantor. Dia bekerja bukan untuk uang lagi, tapi karena passion atau sekedar mengisi waktu. Ciri yang ketiga, belanja bukan untuk gengsi, tapi untuk efisiensi. Ini adalah jebakan terbesar yang sering membuat kita salah mengira. Kita sering mengira orang kaya itu yang suka belanja di mall mewah, mungkin juga keluar masuk butik dan beli kopi yang mahal-mahal. Faktanya, tetangga kaya Anda justru sering terlihat di supermarket biasa malah, atau belanja kebutuhan dapur di marketplace saat ada promo gratis ongkir. Mereka tidak alergi dengan diskon, bahkan mereka mungkin adalah jagoannya kalau disuruh berburu promo. Tapi bedanya dengan kita adalah motivasinya. Kalau kita berburu promo karena terpaksa agar uang belanja tidak jebol, tapi mereka berburu promo sebagai permainan logika. Mereka tidak mau rugi. Bagi mereka, membayar harga mahal untuk barang yang sebenarnya bisa lebih murah adalah kebodohan, bukan prestis. Perhatikan lagi tetangga Anda yang satu ini. Mobilnya mungkin baru, tapi ia selalu antusias mencari SPBU yang harganya paling murah atau tempat cuci mobil yang lagi diskon 50%. Bukan karena tidak mampu, tapi karena menghargai nilai uang. Mereka tidak butuh validasi dari barang mewah. Mereka lebih suka kualitas dan keawetan daripada sekedar brand. Ada contoh yang cukup natural juga. Saya punya kenalan seorang ibu rumah tangga. Setiap hari bajunya casual. Kalau arisan tidak pernah membawa tas branded. Justru seringnya dia yang memimpin arisan dan nawarin paket umroh. Suatu hari saat arisan di rumahnya, saya tak sengaja masuk ke dapur, dan di meja dapurnya ada satu lusin toples Tupperware keluaran tahun 2005 yang masih kinclong. Lalu saya iseng cek charger HP-nya. Dia pakai kabel data yang sudah terkelupas dan dilakban. Saya yakin secara finansial dia bisa beli 1000 kabel baru.
Tapi tampaknya ia memegang prinsip, kalau masih berfungsi, buat apa beli yang baru? Tujuannya kan hanya untuk fungsional, bukan pamer. Nah, ini yang disebut frugal, bukan miskin. Ciri yang keempat, pengetahuan keuangannya next level. Sering-seringlah ngobrol sama tetangga yang pendiam ini, karena biasanya justru dari obrolan ringan itulah kekayaan mereka bocor. Orang yang kaya secara substansi biasanya memiliki literasi keuangan di atas rata-rata. Saat kita sibuk membahas harga cabai naik atau dracin atau drakor, mereka mungkin akan sesekali melontarkan istilah-istilah yang tidak biasa kita dengar di obrolan warung kopi pada umumnya. Misalnya, ketika ada berita rupiah melemah, tetangga biasanya mungkin akan mengeluh. Tapi si tetangga kaya ini mungkin akan nyeletuk, saatnya beli obligasi dolar. Atau kemarin aku habis rebalancing portofolio saham. Dia tidak bermaksud pamer. Baginya istilah reksadana, obligasi, atau diversifikasi itu sama normalnya dengan istilah goreng tempe. Ini bukan bahasa so elit, tapi memang itulah kosakata kesehariannya. Contoh yang lain lagi, tapi cukup natural. Saat kumpul-kumpul selepas kerja bakti, misalkan di hari Minggu atau di hari tertentu ada kerja bakti, Pak RT curhat soal perbankan. Saya pernah mendengar seseorang tetangga menimpali dengan sangat santai. Dia bilang kalau untuk dana darurat 6 bulan ke depan, mending simpan di reksadana pasar uang yang liquid dan rendah risiko. Jangan deposito, apalagi deposito jangka panjang. Mendengar itu, beberapa kali dari kami hanya mengangguk-angguk sambil bengong. Kita mungkin bertanya-tanya, apa itu liquid dan kenapa kita butuh hingga 6 bulan? Iya kan? Nah, dari situ kita tahu ternyata ia paham betul cara uang bekerja. Dia tahu beda antara menabung dan berinvestasi. Dia paham strategi mengelola risiko. Ini pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh orang yang memang sudah bermain di level berbeda. Ciri yang kelima, rumahnya bisa dibilang sederhana yang mahal. Baik, sekarang kita membahas aset paling kelihatan, seperti rumah. Rumah adalah tambang emas yang ada di depan mata kita. Tetangga yang benar-benar kaya biasanya tidak tinggal di rumah yang paling glamor, tapi di rumah yang paling nyaman. Bedanya apa? Rumah glamor itu catnya mencolok,
pagar tinggi berukir, isinya ornamen emas. Tapi mungkin itu KPR yang nyaris macet. Sementara rumah yang nyaman para Crazy Rich ini terlihat biasa dari luar, tapi efisiensinya luar biasa. Mereka tidak memilih rupiah berdasarkan gengsi atau seberapa wah tampak depannya, tapi berdasarkan kualitas hidup. Perhatikan dengan seksama. Mungkin rumah tetangga Anda dilengkapi perabot yang tidak murah, tapi tidak mencolok. Atapnya juga pakai genteng berkualitas tinggi yang tidak bocor. Dindingnya mungkin bukan marmer, tapi diplester dengan teknik khusus yang membuat rumah tetap sejuk meski tanpa AC sepanjang hari. Kalau Anda masuk, baru terasa aura mahalnya. Lantainya mungkin kayu jati, sofanya juga sangat nyaman, pekarangannya benar-benar asri. Semuanya substansi, bukan penampakan. Sekarang ada contoh lagi. Di RT saya ada satu rumah yang catnya selalu putih saja. Pagarnya minimalis, tidak ada yang spesial. Tapi coba perhatikan, setiap ada pencurian di komplek ini, rumah dia selalu aman. Ternyata tanpa kita tahu, ia sudah pasang sistem keamanan dengan fiber optik, lengkap dengan kamera pemindai retina. Atau perhatikan saat kemarau panjang kemarin, tanaman tetangga sudah pada layu, tapi halaman dia tetap hijau. Kenapa? Karena di bawah tanahnya ia punya sumur bor dengan sistem rainwater harvesting dan irigasi tetes otomatis. Ini bukan sekedar rumah, ini adalah benteng kenyamanan yang berteknologi tinggi dengan desain untuk privasi dan kemudahan. Ciri yang keenam, dia sangat suka tapi tidak bergantung pada media sosial. Di era sekarang, banyak orang flexing di media sosial untuk mencari pengakuan. Tapi paham ya, uang tidak pernah berisik. Tetangga yang kaya raya biasanya sangat aktif di media sosial, sering posting tentang kehidupan pribadi, atau justru sebaliknya, akunnya ada tapi isinya hanya tentang jadwal ronda dan like video kucing. Mengapa ia tidak pernah pamer? Karena hidupnya sudah cukup bahagia tanpa tepuk tangan orang lain. Ia tidak perlu validasi dari tetangga atau like di Instagram. Kebahagiaannya bersumber dari dunianya sendiri. Mungkin dari kualitas waktu bersama keluarga, hobi yang ia tekuni, atau buku yang ia baca. Mereka sadar bahwa flexing hanya akan mendatangkan rasa iri, drama, dan potensi kejahatan.
Ada contoh yang lain ya. Coba cek Instagram tetangga Anda. Kalau ada yang setiap minggu posting foto di cafe estetik atau kopi latte art, atau posting sepatu baru, kemungkinan besar ia hanya ingin terlihat kaya, atau memang hobi kuliner, dan itu wajar. Tapi kalau ada yang tiba-tiba posting story sedang di airport, ternyata sekeluarga liburan diam-diam. Tidak pernah memposting saat beli barang. Terus balik lagi, itu yang Anda perlu curigai. Baru-baru ini ada fenomena di Singapura. Seorang miliarder memutuskan untuk tidak lagi memposting gaya hidupnya setelah menyadari bahwa ia lebih suka membeli barang tanpa ada yang tahu, dan itu jauh lebih melegakan. Ciri yang ketujuh, aktif dalam kegiatan amal tapi tidak mau namanya disebut. Ciri ini sangat mulia dan cukup kentara. Saat ada tetangga kesusahan, siapa yang paling cepat bertindak? Saat ada penggalangan dana, siapa yang memberi donasi paling besar? Orang-orang kaya ini biasanya punya empati sosial yang tinggi. Tapi uniknya mereka paling tidak suka diberi ucapan terima kasih secara berlebihan di depan umum. Ketika panitia acara RT mengumumkan daftar donatur, ia mungkin akan meminta agar namanya tidak disebut atau ditaruh di bagian paling bawah dengan nominal yang sengaja tidak ditulis. Mereka memberi bukan untuk pujian, tapi karena secara finansial mereka mampu, dan secara hati mereka tergerak. Bagi mereka, bisa berbagi di saat yang lain kesulitan adalah sebuah kelegaan pribadi. Ini adalah tanda bahwa keuangannya sudah benar-benar mapan. Dia tidak merasa terbebani, justru merasa bahwa ini adalah cara alam menyeimbangkan rezekinya. Ini ada contoh lain lagi. Tahun lalu, anak PRT diterima di perguruan tinggi negeri, tapi kesulitan uang pangkal. Ada satu tetangga yang tiba-tiba menghampiri dan menawarkan pinjaman tanpa bunga. Setelah pinjaman dilunasi, uangnya dikembalikan lagi oleh si pemberi pinjaman. Dia bilang sebagai kado wisuda. Ini terjadi tanpa sepengetahuan warga lain. Hanya Pak RT dan Tuhan yang tahu awalnya. Ini adalah contoh nyata. Uang hanya alat untuk mempermudah hidup dan menolong sesama, bukan untuk dipamerkan. Ciri yang ke-8, tidak takut kehilangan status sosial. Ciri terakhir ini yang paling membedakan antara si kaya palsu dan si kaya beneran.
Mereka tidak takut dianggap biasa saja. Jika Anda mendapati tetangga Anda itu pergi ke kondangan naik motor Beat, padahal di garasinya ada Mercy GLA 200, itu bukan pelit, itu kepraktisan. Mereka tidak mendefinisikan dirinya dari barang yang mereka punya. Jika ada tetangga lain yang baru beli motor jika ada tetangga lain yang baru beli motor, ya tentunya motor baru ya, ia tidak merasa terancam atau gengsi. Justru ia mungkin yang pertama mengucapkan selamat ya mas, dan itu diucapkan dengan sangat tulus. Pikiran mereka sudah tidak lagi terpaku pada persaingan gengsi di tingkat komplek perumahan. Mereka adalah orang yang paling santai kalau diajak bicara soal brand fashion mahal. Bisa jadi dia pakai jam tangan yang seharga motor kita, tapi dia pakai dengan baju kaos oblong seharga 50.000. Mereka sudah mencapai titik di mana jati diri tidak sama dengan harga barang. Seperti petuah lama, semakin kaya seseorang, semakin ia sadar bahwa perhatian publik hanya membawa drama, bukan manfaat. Nah, itulah 8 ciri-ciri tetanggamu yang ternyata diam-diam dia sangat kaya raya. Apakah setelah menyimak ciri-ciri tadi, Anda jadi curiga dengan salah satu orang di lingkungan Anda? Atau jangan-jangan ciri-ciri tadi ada pada diri Anda yang calon CEO, atau mungkin beneran CEO? Intinya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang bisa Anda pamerkan, tapi seberapa tenang Anda saat tidak ada yang tahu. Orang kaya yang rendah hati adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa prestis tidak bisa membeli kedamaian. Jadi, jangan nilai orang dari tampilan luarnya saja, karena seringkali hantu kekayaan itu ada tepat di samping rumah kita, tersenyum sambil menyapu halaman di pagi hari. Ya, kelihatan biasa-biasa banget. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen dengan cerita tentang tetangga kalian, siapa tahu mirip, dan share ke grup WA, keluarga, atau RT biar makin rame. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.